video part 7 ini saya akan memberitahu cara menginput SSP, pelaporan SPT, menu cetakan, dan pelaporan e-filing. Oke, untuk pertama-tama saya akan memberitahu cara menginput SSP. Pertama kita ke menu SPT PPH, lalu kita pilih daftar surat pajak. Nah, di sini ada SSP pengeluaran pasal 29. Kemudian untuk volumenya kita lakukan kita klik baru. Lalu di sini kode jenis setorannya kita pilih yang 200 sesuai sama kode jenis setoran di sini. Lalu untuk NTPN-nya itu ini misalkan saya masukkan 1 2 3 lihat. Teman-teman, lalu jumlah pembayarannya itu tercantum di jumlah SPP yang harus dibayar. Ini saya masukkan 452 203 093. Lalu untuk tanggal setornya tentunya kita pilih tahun 2019 karena ini laporannya tahun 2019. Lalu bulannya kita di bulan April gitu. Lalu kita kita simpan baru dibuat. Nah, jika sudah daftar SPP sudah kita masukkan akan muncul di sini teman-teman. Lalu udah kita keluar dari sini. Kemudian saya akan memberitahu cara laporan SPT teman-teman. Untuk pelaporan sendiri kita bisa ke lapor data SPT KPP, lalu kemudian kita pilih tahun, kita centang dulu tahun pajaknya, kita pilih tahun pajak 2018. Kemudian kita tampilkan data, nanti datanya akan muncul di sini. Centang, nah lalu lengkapnya akan muncul di sini teman-teman. Jumlah PPh kurang bayar atau dibayar harus sama dengan jumlah SSP yang telah dibayar. Terus setelah itu sini kita pilih file dan tempat kita akan menyimpan CSV. Sekarang saya di D, lalu saya pilih di sini. Kemudian saya taruh di sini. Jika sudah, kita klik yang ini teman-teman. Nah, lalu kemudian data yang kita laporkan itu dia akan kesimpan ke file kita dalam bentuk CSV. Lalu ini kita klik OK. Lalu kita keluar aja. Ini coba kita lihat ya teman-teman. Nah, ini tuh datanya udah keluar, CSV yang tadi kita laporkan yang ini. Lalu kemudian saya akan menunjukkan gimana cara mencetak lampirannya. Pertama-tama tuh kita ke SPT Tools, lalu ke menu cetakan, lalu kita ke centang yang tahun pajak, kita pilih tahun 2018. Lalu di sini paling teman-teman ada yang dari SPT tahunan, PPh wajib pajak badan, sampai ke perincian harga penjualan. Lalu kalau misalkan ingin mencetak yang SPT unduh, kita centang yang ini. Kemudian kita centang yang ini, terus kita cetak. Nanti dia akan terbuka lampiran seperti ini. Lalu
Untuk mencetaknya kita ke menu print di sini, lalu pilih Microsoft Printer to Windows. Maaf teman-teman, maksudnya Microsoft Printer to PDF ya teman-teman. Sini terus kita pilih Microsoft Printer to PDF. Tapi di sini kita nggak ada teman-teman, jadi bagaimana lagi? Kalau misalkan ada, teman-teman pilih yang itu lalu klik print. Misalkan saya contohinnya pakai Microsoft Expert aja ya, tapi kalau harusnya kita pakai PDF, cuma ini saya contohnya pakai yang ini aja. Itu kita print, nanti dia akan terbuka di sini buat save-nya, save as di mana. Kan saya save di sini aja, misalkan ini SPT induk, misalkan seperti itu teman-teman. Tapi ini tuh karena bukan PDF harusnya nggak bisa ya, nggak bisa buat pelaporan, takutnya harusnya sih PDF. Kalau udah kita enter. Nah, berikutnya saya akan memberitahu, oh ya kalau udah ini ditutup aja. Saya akan memberitahu cara melaporkan ISPT yang kita buat ke e-filing ya teman-teman. Nah, karena berhubung di sini saya nggak ada e-filingnya, maksudnya nggak ada data yang bisa memasukkan saya ke e-filing WP Badan, di sini saya pakai foto aja teman-teman. Nah, untuk awal tampilannya kita kesini dulu teman, ke website djponline.pajak.go.id. Kemudian kita masukin NPWP perusahaan beserta kata sandinya. Ketika sudah, kemudian kita tulis kode keamanannya terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang lupa kata sandi, teman-teman bisa klik yang ini, lupa kata sandi, nanti dia akan diminta email dan EVIN teman-teman, EVIN perusahaan maksudnya teman-teman. Lalu kalau misalkan di sini kita sudah dapat NPWP kata sandi dan sudah mengisi kode keamanannya, kita langsung login. Tampilan berikutnya akan seperti ini. Lalu di sini ada menu dashboard, profil, bayar, lapor, dan layanan. Kemudian kita klik lapor ya teman-teman. Habis itu dia akan terbuka tampilan seperti ini. Ada pilihan e-filing dan e-form. Di sini saya akan menunjukkannya menggunakan e-filing ya teman-teman. Lalu kita klik e-filingnya, akan keluar tampilan seperti ini. Di sini ada arsip SPT, yaitu arsip SPT yang tahun sebelumnya teman-teman laporkan. Misalkan untuk yang kita kerjakan ini kan dia tahun 2018, harusnya di sini ada SPT tahunan PPh Badan Rupiah tahun 2017. Cuman kan karena ini perusahaan yang berbeda ya teman-teman. Terus berikutnya kita pilih yang daftar SPT. Kita klik, dia akan keluar tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, teman-teman hanya perlu memasukkan NPWP perusahaan, lalu masukkan file CSV yang dari menu lapor ya teman-teman. Perlu diingat di sini yang kita masukkan itu yang CSV, harus CSV teman-teman. Berikutnya, jika sudah kita start upload, lalu dia akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini kan ada yang berbintang dan ada yang tidak. Untuk yang berbintang itu dia wajib dimasukkan ya teman-teman. Misalkan kayak yang SPT itu kita harus masukkan ekstensi. Nah, ini tuh yang file SPT itu dia berupa
CSV. Lalu ada yang wajib dimasukkan juga yaitu lampiran 1, yaitu laporan keuangan. Lalu untuk lampiran 2 sampai seterusnya ini harusnya ada 7 teman-teman. Itu dia tidak wajib, cuma untuk lampiran 2 itu dia hanya berupa rekapitulasi peredaran bruto PP23. Lalu untuk lampiran 3 yaitu daftar nominatif, biaya promosi dan atau entertainment. Untuk lampiran 4 yaitu ada dokumen khusus PUT. Lampiran 5 dia ada dokumen lampiran khusus PP Migas. Lampiran 6 yaitu laporan perbandingan utang modal, laporan utang swasta luar negeri. Lalu ini harusnya kan tadi saya bilang ada lampiran 7. Nah, lampiran 7 itu adalah dokumen lainnya. Lalu kemudian setelah lampiran 7 ada pilihan start upload. Lalu teman-teman start upload di situ. Maka ini teman-teman ternyata ada. Jika teman-teman sudah mengisi semua lampirannya, yang tentunya jika ada untuk lampiran 2 sampai 7, lalu teman-teman start upload. Dan jika sudah start upload, berarti teman-teman sudah berhasil mengupload hasil penghitungan SPT PPH 1771 ke e-filing. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penggunaan SPT PPH 1771 mulai dari mendownload hingga melaporkannya ke e-filing. Itu ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton video saya mulai dari part 1 hingga part 7 ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Dadah.